Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari kelas Tadris Matematika A, mata kuliah Kalkulus Diferensial. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan grafiknya. Fungsi merupakan sebuah relasi atau hubungan yang menghubungkan antara dua himpunan. Sebuah fungsi adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan, yang disebut daerah asal atau domain, dengan sebuah nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau rank. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik itu, maka akan digambarkan seperti yang ada pada gambar, yaitu ada domain atau daerah asal dan ada juga kodomain. Nah, di dalam kodomain itu ada rank. Nah, rank itu adalah nilai-nilai atau anggota himpunan yang kodomainnya berpasangan dengan anggota-anggota dari domain. Kalau di domain ada nilai X, dan di kodomain ada nilai fx-nya. Dan dihubungkan dengan fungsi f seperti yang ada pada di atasnya. Selanjutnya yaitu notasi fungsi. Jadi, untuk memberi nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti f atau g. Maka fx yang dibaca f dari x atau f pada x menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Jadi, jika fx sama dengan x pangkat 3 min 4, fx sama dengan x 3 min 4 ini disebut dengan rumus fungsi. Nah, selanjutnya yaitu di bawahnya ada f2 sama dengan 2 pangkat 3 min 4 sama dengan 4. Nah, mengapa di f itu, di f dalam kurung itu 2? Karena di situ kan input, jadi input itu nilainya bebas. Nah, di sini saya beri 2. Nah, selanjutnya tinggal kita ikuti sesuai dengan rumus fungsi yang tadi. Jadi 2 pangkat 3 min 4, 2 pangkat 3 itu kan 8, dikurang 4 itu sama dengan 4. Nah, bagaimana kalau kita kasih inputnya itu bukan bilangan, tapi seperti A? Nah, itu caranya sama, tinggal kita ikuti seperti rumus fungsi yang tadi. Jadi FA sama dengan A pangkat 3 min 4, atau bisa juga F kali A plus H sama dengan A plus H pangkat 3 min 4 sama dengan A pangkat 3 plus 3A pangkat 3 H plus 3AH pangkat 2 plus H pangkat 3 min 4. Selanjutnya untuk contoh untuk fx sama dengan x pangkat 2 min 2x, cari dan sederhanakan. Yang A, f4, caranya yaitu tinggal kita masukkan inputnya yaitu 4, jadi f4 sama dengan 4 pangkat 2 min 2 kali 4 sama dengan 8. 4 pangkat 2 itu kan 16, dan 2 kali 4 itu kan 8, jadi 16 dikurang 8 sama dengan 8. Lalu selanjutnya yang B yaitu f4 plus H. f4 plus H sama dengan, tinggal kita masukkan f4 plus H ke rumus fungsi yang tadi, jadi 4 plus H kuadrat min 2 4 plus H, jadi sama dengan 4 kuadrat itu kan 16 ditambah 8H ditambah H kuadrat 2 min 2 dikali 4 sama dengan min 8, min 2 dikali H sama dengan min 2H,
Lalu kita sederhanakan menjadi 16 dikurang 8 sama dengan 8. 8H dikurang 2H sama dengan 6H. Dan H kuadratnya tetap. Selanjutnya yaitu yang C, F4 plus H min F4. Baiklah, yang C tadi kan F4 plus H-nya itu kan sudah ditemukan, yaitu 8 plus 6H plus H pangkat 2. Dan untuk F4-nya yaitu kan 8. Jadi tinggal kita sederhanakan menjadi 8 dikurang 8 itu kan habis. Jadi tinggal 6H plus H kuadrat. Lalu selanjutnya, jadi untuk yang D itu kan F4 plus H min F4 per H. Ini D-nya kurang ya. Jadi F4 plus H min F4 per H. Yang atas itu kan tadi sudah kita temukan, yaitu 6H plus H kuadrat. Jadi tinggal kita per H. Jadi kita sederhanakan dengan sifat distributif. 6H plus H kuadrat bisa dibagi H. Jadi hanya kita keluarkan menjadi 6H bagi H tinggal 6. H kuadrat bagi H itu H, jadi sama dengan 6 plus H. Lalu selanjutnya yaitu domain asal dan domain hasil. Untuk menyebutkan suatu fungsi secara lengkap, kita harus menyatakan selain aturan korespondensi daerah asal fungsi tersebut. Misalnya, jika f adalah fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat plus 1 dengan daerah asal min 1, 0, 1, 2, 3, aturan korespondensi bersama dengan daerah asal menentukan daerah hasil. Jika untuk sebuah fungsi daerah asal tidak disebutkan, kita menganggap bahwa daerah asalnya adalah himpunan bilangan real yang terbesar, sehingga aturan fungsi ada maknanya. Ini disebut daerah asal alami atau natural domain. Bilangan yang seharusnya Anda ingat untuk dikecualikan dari daerah asal alami adalah nilai-nilai yang akan menyebabkan pembagian oleh 0 atau akar kuadrat dari bilangan negatif. Nah, kalian bisa lihat grafiknya ini tadi. Untuk menentukan daerah hasilnya, kalian bisa gunakan rumus seperti yang sudah ada di gambar ini ya. Jadi untuk daerah asal yang 3 bisa kita tuliskan dengan rumus, yaitu 3 pangkat 2 plus 1 sama dengan 9 plus 1 sama dengan 10 dan seterusnya. Kita lihat di daerah hasilnya itu ada nilai yang sama. Jadi daerah hasil atau rank dia boleh punya dua pasangan seperti min 1 sama 1 itu kan sama ya, jadi dia boleh punya dua pasangan. Lalu selanjutnya ada fungsi genap dan ganjil. Jika f min x sama dengan fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap sumbu y, fungsi yang sedemikian disebut fungsi genap. Barangkali karena fungsi yang merinci fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap x adalah genap. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah genap. Demikian juga fx sama dengan 3x pangkat 6 min 2x pangkat 4 plus 11x pangkat 2 min 5. Fx sama dengan x pangkat 2 per 1 plus x pangkat 4, dan fx sama dengan x pangkat 3 min 2x per 3x. Jika
F min X sama dengan min Fx untuk semua X. Grafik simetri terhadap titik-titik asal kita sebut fungsi yang demikian fungsi ganjil. Fungsi yang memberikan Fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat ganjil X adalah ganjil. Jadi, Gx sama dengan X pangkat 3 min 2 adalah ganjil. Nah, lalu ada contoh, apakah Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X plus per X pangkat 4 min X pangkat 2 plus 4 termasuk fungsi genap, ganjil, atau tidak satupun? Nah, untuk penyelesaiannya, kalian tinggal menyelidiki hubungan antara ketika inputnya itu min X atau X. Nah, kita cek yaitu jika F min X sama dengan tinggal kita masukkan yaitu min X pangkat 3 plus 3 min X plus per min X pangkat 4 min 3 min X pangkat 2 plus 4, yaitu sama dengan min X pangkat 3 plus 3X per X 4 min 3X pangkat 2 plus 4 sama dengan min Fx. Nah, maka F adalah fungsi ganjil. Grafik Y sama dengan Fx simetri terhadap titik asal. Nah, bisa kita lihat pada grafiknya itu kan Y simetri terhadap titik pusat. Jadi, dia adalah fungsi ganjil. Nah, selanjutnya dua fungsi khusus. Dua fungsi khusus di antara fungsi-fungsi yang akan sering digunakan sebagai contoh terdapat dua yang sangat khusus, yaitu fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Fungsi-fungsi ini didefinisikan oleh fungsi bilangan bulat terbesar X jika X lebih besar sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Jadi mutlak min 3,1 sama dengan mutlak 31 sama dengan 3,1. Yang mana kalau misal nilai mutlak min 3,1 sama dengan 3,1 sama dengan 3,1. Karena dia kurang dari 0, maka sama saja min 3,1. Sedangkan fungsi bilangan bulat terbesar min 3,1 sama dengan min 4. Dan fungsi bilangan bulat terbesar 3,1 sama dengan 3. Kita perlihatkan dari dua fungsi ini dalam gambar 10 dan 11, fungsi nilai mutlak adalah genap. Karena mutlak min X sama dengan mutlak X, fungsi bilangan bulat terbesar bukan fungsi genap ataupun ganjil. Seperti dapat kita lihat dari grafiknya. Ini, kalau kita lihat pada gambar grafiknya, fungsi dia lurus karena dia simetri dengan sumbu Y, berarti nilai mutlak ini dia merupakan fungsi genap. Nah, di sebelahnya itu ada fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi bilangan terbesar, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan permintaan maaf apabila banyak kata atau penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.